Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang terus ada dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan dan situasi kami. Ajarkan kepada kami untuk terus berserah dan bersandar kepadamu. Dan jika kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan melalui firman-Mu kami boleh terus belajar bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ketiga. Demikian. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah Nadab yang sulung, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditapiskan untuk menjadi imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api lain di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi semasa hidup Harun ayah mereka, Eleazar dan Itamarlah yang memegang jabatan imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi datang ke hadapan Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan segenap umat di depan kemah pertemuan dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Mereka harus memelihara segala perlengkapan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel merekalah yang sepenuhnya diserahkan kepadanya. Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatan imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel sebagai ganti semua anak sulung mereka yang lahir pertama dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang mempunyai semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku menguduskan bagiku semua anak sulung di Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, "Catatlah Bani Lewi menurut kaum keluarga dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat." Musa pun mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah nama anak-anak Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amran, Yisar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam kaum keluarga mereka. Dari Gerson ada dari kaum Libni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ketika dicatat 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin kaum keluarga Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Di kemah pertemuan Bani Gerson harus memelihara kemah suci, kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, tirai-tirai pembatas pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah, dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Dari Kehat ada kaum Amran, kaum Yisrael, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat.
Jumlah semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ketika dicatat 8.600 orang. Merekalah yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi selatan kemah suci. Pemimpin kaum keluarga Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Mereka harus memelihara tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah perlengkapan tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, termasuk tirai dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan semua itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun. Ia mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Dari Merari ada kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ketika dicatat 6.200 orang. Pemimpin kaum keluarga untuk kaum-kaum Merari ialah Suriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi utara kemah suci. Bani Merari ditugaskan untuk memelihara papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perlengkapannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Mereka yang berkemah di depan kemah suci, di sebelah timur di depan kemah pertemuan, di arah matahari terbit ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya. Mereka mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Semua orang Lewi, laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan, menurut kaum-kaum mereka, semuanya berjumlah 22.000 orang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah nama mereka. Ambillah orang-orang Lewi bagiku sebagai ganti semua anak sulung di antara orang Israel, juga hewan orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Akulah Tuhan. Musa pun mencatat semua anak sulung di antara orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki berumur 1 bulan ke atas yang dicatat namanya berjumlah 22.273 orang. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang-orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung di antara orang Israel, juga hewan orang Lewi sebagai ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan, sebagai tebusan untuk kedua 173 orang sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Engkau harus mengambil 5 shikal untuk setiap orang. Engkau harus mengambilnya menurut shikal tempat kudus yang beratnya 20 gera. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai tebusan untuk kelebihan jumlah orang-orang itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan dari orang-orang yang jumlahnya melebihi mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Dari anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu sebanyak 1.365 shikal, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 3 menjelaskan tentang orang-orang Lewi yang tidak masuk hitungan di pasal 1. Mereka memiliki peran khusus, karena itu mereka tidak masuk dalam hitungan, yaitu sebagai ganti anak-anak sulung bagi seluruh orang-orang Israel, yaitu suku-suku yang ada di Israel. Yang kedua, mereka mengerjakan pekerjaan khusus, yaitu menjaga, melayani di kemah pertemuan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kerjakan. Karena itu kadang ada orang-orang lain di sekitar kita, bisa keluarga kita, bisa teman, sahabat, dan lain sebagainya, menolong kita dengan menggantikan atau mewakili kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas keberadaan mereka. Karena itu, mari kita menghargai setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjadi bagian dalam hidup kita, yang pasti akan sangat berguna. Demikian juga, mari hendaklah hidup kita, kehadiran kita juga berguna bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah hidup kami, baik itu di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah pekerjaan, studi, maupun di tengah masyarakat. Mampukan kami Tuhan untuk saling menolong dan saling memperlengkapi, sehingga kami boleh hidup bersama dengan baik. Kami boleh berguna bagi orang lain sebagaimana orang lain Tuhan hadirkan berguna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.